C81. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mianfei The Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah menghindari sinar cahaya pedang, Luo Qianli basah oleh keringat dingin. Dia memang terkejut tadi. Pada saat ini, matanya dingin saat dia menatap orang di depannya dan berbicara dengan suara tegas, "Du Yu, mengapa kamu datang ke sini?" "Hur-hur," Du Yu mencibir. Matanya tajam saat dia menatap Suling dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan memiliki seorang wanita di sisimu." "Dia adalah Li Qianlou," Suling berkata dengan suara dingin, "bagaimana kamu datang ke sini?" "Heh, apakah itu penting? Ketika kamu terluka oleh anggota sekte mayat, aku telah mengawasi dari jarak dekat. Namun sayangnya, sampah itu tidak membunuhmu dan bahkan membiarkanmu melarikan diri ke sini. Alasan mengapa aku mengikutimu sepanjang jalan adalah untuk memotong rumput di akarnya." Saat dia mengatakan ini, tatapan Du Yu langsung menjadi sedingin es. Pedang dingin sepanjang 3 kaki di tangannya membuat dentang dan memancarkan dengungan pedang yang jelas. Tak lama kemudian, sosok Du Yu langsung menghilang begitu saja. "Suling, aku, Du Yu, akan mengambil kepala anjingmu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung tetua Du Xiang. Kau sendiri yang menyebabkan hal ini." Petik 2. Kecepatan Du Yu sangat cepat. Pedang dingin di tangannya bergetar dan teriakan pedang bergema. Cahaya pedang dingin mengelilingi tubuhnya dan teknik gerakannya sangat mendalam. Dalam sekejap, dia tiba di depan Suling dan cahaya pedang yang tajam mengikutinya saat itu dengan kejam menebas ke arah tubuh Suling. Ekspresi wajah Suling berubah drastis. Dengan kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menghindari cahaya pedang yang tajam itu. Namun, tepat saat sinar pedang hendak menebas ke bawah, tubuh yang lembut dan rapuh langsung muncul di depan Suling, menghalangi serangan itu. Boom! Suara tabrakan yang tumpul terdengar. Segera setelah itu, tubuh yang rapuh itu terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Luo Qianli, tatapan mata Suling bergetar. Tanpa mempedulikan rasa sakit di tubuhnya, dia dengan cepat bergegas maju dan membantu Luo Qianli berdiri. Dia dengan cemas bertanya dengan khawatir, "Bagaimana keadaanmu?" "Puci." Wajah Luo Qianli pucat saat dia memuntahkan darah. Setelah melihat ini, Suling dengan cepat mengeluarkan pil penguat asal dari dadanya dan memasukkannya ke dalam mulut Luo Qianli. Pil penguat asal digunakan untuk menyehatkan tubuh praktisi bela diri dan untuk mengisi kembali energi mendalam di dalam tubuh praktisi bela diri, tetapi tidak dapat menyembuhkan luka-luka mereka. Saat ini, Luo Qianli tidak hanya kehilangan banyak energi mendalamnya, tubuhnya juga terluka parah, tetapi Suling tidak membawa pil obat lainnya. Pil itu meleleh begitu masuk ke mulutnya, dan Luo Qianli sedikit rileks. Matanya yang indah sedikit meredup saat dia berbicara dengan lembut kepada Suling, "Apakah kamu masih tidak pergi? Orang itu ada di sini untukmu." Melihat ekspresi serius Luo Qianli, Suling tahu bahwa Luo Qianli benar-benar berharap dia pergi secepat mungkin untuk lolos dari pembunuhan Du Yu. Bagaimanapun, kultivasi Du Yu mencapai level ketiga dari alam asal dan dia bahkan seorang seniman bela diri yang berkultivasi dalam pedang. Dengan pedang dingin yang tajam di tangannya, kekuatannya mendekati level keempat dari alam asal, dan bahkan mencapai level kelima dari alam asal. Dalam situasi ini, bahkan jika Luo Qianli menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap tidak akan sebanding dengan Du Yu. Selain itu, untuk berpartisipasi dalam ujian Paviliun Raja Pedang, Luo Qianli tidak memiliki ahli kekuatan sejati di sampingnya. Kalau tidak, sampah seperti Du Yu tidak akan bisa mendekatinya. "Aku tidak akan pergi." Mata Suling tegas. Dia menatap Luo Qianli dan berkata kata demi kata, "Jika kau ingin mati, maka matilah bersamaku." Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kalian berdua, anjing dan anjing, masih memiliki suasana hati untuk berbicara tentang cinta di saat seperti ini. Sepertinya aku memang terlalu berbelas kasih kepadamu. Jika begitu, hahaha, aku akan membuatmu mati dengan kematian yang mengerikan. Dengan mencibir, pedang dingin di tangan Du Yu berkelebat dan sinar pedang yang tajam muncul, menebas ke arah Luo Qianli. Suling tidak ragu-ragu dan bergegas maju. Cahaya pedang yang tajam mengikuti dada Suling dan langsung menebas ke bawah. Pada saat yang genting itu, seekor elang besar dan dewasa muncul di langit, menutupi seluruh langit. Dalam sekejap, tatapan Du Yu tertarik pada elang raksasa itu,
dan kemudian pemandangan yang tidak dapat dipercaya muncul. Elang raksasa itu tiba-tiba menjerit dan dengan marah menerkam ke arah Duyu. Oh, melihat ini, Duyu tidak ragu-ragu saat dia dengan cepat menarik kembali aura pedang yang menebas ke arah suling. Dia kemudian mengangkat pedang dingin di tangannya dan menebas elang raksasa itu. Tidak diragukan lagi, elang ini adalah elang matahari yang ganas. Ia menjerit dan menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencakar dada Duyu tanpa ampun. Tubuh Duyu hanya terdiri dari daging dan darah, dan dia sama sekali bukan tandingan elang matahari yang ganas. Dadanya langsung terkoyak-koyak oleh cakar elangnya yang tajam. Elang matahari yang ganas mendesis, meraih Duyu dan membawanya ke langit. Seluruh proses itu sangat singkat dan Suling bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Duyu dikirim ke langit oleh elang matahari yang ganas. Namun, berdasarkan metode Duyu, mungkin mustahil baginya untuk membiarkan elang matahari terik itu hidup. Terlebih lagi, elang matahari ganas itu langsung membawa Duyu ke langit, sementara Duyu berada di langit, dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Memang, semuanya seperti yang diprediksi Suling. Tak lama kemudian, sebuah kepala bundar terlihat jatuh dari langit. Tidak diragukan lagi, kepala itu milik Duyu. Menatap kepala berdarah itu, Suling merasakan gelombang mual. Namun, dia masih menatap elang matahari ganas dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan keras, "Terima kasih banyak." Seolah-olah mengerti kata-kata Suling, elang matahari ganas raksasa itu mengepakkan sayapnya beberapa kali dan kemudian terbang menjauh. Aku tidak pernah menyangka bahwa elang matahari ganas yang kau selamatkan benar-benar tahu bagaimana cara membalas budi. Pada saat ini, wajahnya yang pucat pasi sudah mulai memerah. Meskipun binatang iblis tidak bisa berbicara bahasa manusia, mereka sudah mulai memiliki kecerdasan. Wajar bagi mereka untuk tahu bagaimana cara membalas budi. Suling tersenyum dan batuk beberapa kali. Dia memuntahkan seteguk darah dan menatap Luo Qianli dengan ekspresi serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang, cepat petik buah kristal es itu. Kalau ada masalah lagi, baiklah." Luo Qianli dengan penuh rasa terima kasih melirik Suling. Jika bukan karena Suling tadi, dialah yang akan mati. Dia dengan cepat berjalan ke depan pohon kristal dan memetik semua buah kristal es. Kemudian, dia mendukung Suling dan pergi bersamanya. Tidak lama kemudian, mereka berdua pergi mencari beberapa bahan obat lain sebelum buru-buru kembali ke gua. Di gua yang redup itu, hanya ada sedikit cahaya. Suling mengeluarkan tungku apung dan kemudian mengeluarkan beberapa pil penguat asal dari dadanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pemurnian pil membutuhkan penggunaan ki mistis. Mengingat kondisi Suling saat ini, ki mistis di dalam tubuhnya tidak cukup untuk mendukungnya dalam memurnikan pil. Oleh karena itu, dia perlu segera menggunakan pil penguat asal untuk memulihkan Suan Qi di tubuhnya. Pil penguat asal meleleh di mulutnya. Suling perlahan menutup matanya dan saripati pil itu mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, Suling membuka matanya. Matanya yang merah menyala memiliki sedikit pesona di sana. "Jadi, kau benar-benar seorang apoteker." Saat melihat Suling membuka matanya dan menatap tungku apung di hadapannya, Luo Qianli sedikit terkejut saat berbicara. "Kakak seniorku adalah Dan Wuchen, kita adalah guru yang sama, tentu saja aku seorang alkemis." Dengan senyum tak berdaya, Suling berkata, "Lalu bagaimana dengan keterampilan alkimiamu?" Luo Qianli bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, saat Suling mengatakan bahwa ia ingin memurnikan pil jantung beku misterius, Luo Qianli mengira Suling sedang bercanda. Namun sekarang, saat ia melihat Suling mengeluarkan tungku apung, ia langsung terkejut dan menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Jadi, Suling benar-benar tahu cara memurnikan pil. "Aku mampu memurnikan pil obat tingkat 4, dan aku hampir tidak mampu memurnikan pil obat tingkat 5. Jika Anda mau membantu saya memurnikan pil tingkat 5 dan pil pembekuan misterius, itu pasti bisa." Petik 2. Ekspresi Suling serius saat dia berkata dengan serius. "Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu." Jejak keterkejutan yang menyenangkan melintas di mata Luo Qianli. Dia dengan bersemangat bertanya, "Apa yang perlu aku bantu?" "Kamu akan tahu sebentar lagi." Sambil tersenyum tipis, Suling berkata. Dia tidak berani bercanda lagi dan dengan sepenuh hati menatap tungku apung di depannya. Kemudian, Suling meletakkan telapak tangan kanannya di atas tungku apung saat jejak ki mistis merembes keluar dari dalam lautan aura Suling. Seiring berjalannya waktu,
warna tungku apung mulai berubah. Itu jelas merupakan tanda sedang dipanaskan. Segera, suhu tungku apung mencapai suhu yang diinginkan oleh suling. Ini saatnya. Dengan santai melemparkan ramuan di sampingnya ke dalam tungku apung, ekspresi suling segera menjadi serius saat dia terus-menerus menyuntikkan kimistis di dalam tubuhnya ke dalam tungku apung. Dua langkah terpenting dalam menempa pil adalah, pertama, mengendalikan suhu pil, dan kedua, membuang kotoran. Dalam kehidupan suling sebelumnya, dia adalah seorang alkemis kelas 9 puncak. Kontrolnya terhadap api telah lama mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Mengenai metode untuk menghilangkan kotoran, suling pasti tahu tentang itu. Namun untuk menghilangkan kotoran, dia harus sangat berhati-hati. Jika kotoran tidak dihilangkan sepenuhnya, maka kualitas pil yang dimurnikan pasti akan sangat buruk. Beberapa saat kemudian, bahan-bahan obat yang dilemparkan ke dalam tungku apung oleh suling semuanya telah dimurnikan dan diubah menjadi saripati cair yang bening. Proses ini tidak sulit selama seseorang terus-menerus menyuntikkan suanki ke dalam tungku dan terus-menerus memperhatikan suhu tungku. Namun, di dalam saripati yang bening itu, ada beberapa kotoran yang sangat kecil. Sudut mata suling langsung berkerut. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Luo Qianli di sampingnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Lepaskan kekuatan jiwamu dan bantu aku menghilangkan kotoran dari saripatiku." Mendengar ini, Luo Qianli tertegun sejenak. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis. Jadi, dia mampu bereaksi dalam sekejap. Dia mengikuti instruksi suling dan dengan tepat mengendalikan kekuatan jiwanya, dengan hati-hati menghilangkan kotoran dari saripati. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa suling juga telah melepaskan kekuatan jiwanya. Selain itu, kekuatan-kekuatan jiwanya tidak berada pada tahap pertama, tetapi pada puncak tahap kedua. Dia menggigil saat berpikir, orang ini benar-benar menggunakan kekuatan jiwa peringkat 2 puncaknya untuk secara paksa memurnikan pil peringkat 5. Apakah dia gila? Ini tidak mungkin. Petik 2. Luo Qianli memiliki kekuatan jiwa tingkat 3 dan baru saja mencapai tingkat 4. Di usianya saat ini, dia sudah jenius karena memiliki kekuatan jiwa tingkat itu. Sejak muda, dia sudah ahli dalam teknik alkimia. Jadi dia sangat paham bahwa mustahil baginya untuk berhasil memurnikan pil tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa tingkat rendah. Awalnya dia mengira suling akan memberinya kejutan yang menyenangkan, tetapi dari kelihatannya sekarang, mustahil bagi suling untuk meramu pil jantung beku misterius. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan menatap suling dengan serius. Saat ini, suling juga menatapnya dengan serius. Luo Qianli, fokus. Ekspresi suling sangat serius saat dia bertanya. Sejak awal, Luo Qianli selalu teralihkan. Menghilangkan kotoran dalam saripati obat sangat penting dalam proses pemurnian pil, karena kotoran akan menentukan kualitas pil. Jika ada terlalu banyak kotoran dalam pil, maka pil yang dimurnikan tidak akan dapat digunakan. Karena itu, suling tidak akan mentolerir gangguan Luo Qianli yang akan mengecewakannya. Dengan ekspresi tegas, dia berkata, "Percayalah padaku." Melihat ekspresi tegas di wajah suling, Luo Qianli tidak bisa menahan senyum pahit. Dia ingin memberitahu suling bahwa mustahil untuk berhasil memurnikan pil, tetapi melihat ekspresi percaya diri suling, dia tidak tega menyinggung suling. "Sekarang, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Ekspresi Luo Qianli langsung menjadi dingin saat dia berbicara dengan nada serius. Tak lama kemudian, Luo Qianli menarik kembali pikirannya dan memusatkan seluruh perhatiannya. Dia sangat serius saat membantu suling membersihkan kotoran dari saripati obat. Seiring berjalannya waktu, wajah Luo Qianli yang awalnya agak pucat langsung berubah sepucat salju. Namun, saat dia menatap suling dengan santai, dia tiba-tiba menyadari bahwa suling masih dalam kondisi konsentrasi tinggi. Memurnikan pil membutuhkan konsumsi kekuatan jiwa seseorang, yang menyebabkan pikiran sang alkemis melemah. Jadi, saat penempaan pil berlangsung, kurang lebih semua apoteker akan menunjukkan tanda-tanda tidak dapat berkonsentrasi. Namun, kekuatan-kekuatan jiwaku jelas lebih rendah dariku, jadi mengapa aku selalu bisa fokus? Pada saat ini, hati Luo Qianli dipenuhi dengan keraguan saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, suling tidak tahu apa-apa tentang keraguan di hati Luo Qianli. Pada saat ini, dia sepenuhnya fokus pada pemurnian pil. Baiklah, tiba-tiba,
Suara Suling terdengar. Ia melihat ke arah Luo Qianli dan berkata, sekarang kau bisa menarik kembali kekuatan jiwamu. Luo Qianli tertegun sejenak. Ternyata saat ia teralihkan, Suling sudah menghilangkan kotoran dari saripati bahan obat. Saat ini, ia menatap Suling dengan ekspresi terkejut. Langkah terakhir adalah membentuk inti, kata Suling dengan suara yang dalam. Langkah terakhir dalam memurnikan pil biasanya merupakan langkah di mana seorang apoteker paling mungkin membuat kesalahan. Ini karena seorang apoteker biasanya ceroboh pada saat-saat seperti ini. Namun, karena kecerobohannya, ia gagal meramu pil. Suling tidak akan pernah membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Berbeda dari apoteker lainnya, Suling lebih teliti dalam langkah terakhir. Saat ini, butiran-butiran keringat menetes dari pelipis Suling. Namun, Suling bahkan tidak punya waktu untuk menyeka keringat dari wajahnya saat ia menatap tungku apung di depannya. Pembentukan inti. Tiba-tiba, Suling berteriak. Ledakan. Tepat saat Suling selesai mengucapkan, kondensing dan ledakan tumpul terdengar dari dalam tungku. Apakah gagal? Luo Qianli berdiri di samping dengan ekspresi yang sama. Alisnya berkerut erat saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Puci, Suling, yang mengendalikan tungku apung, terpengaruh oleh ledakan itu. Pada saat ini, dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di sudut mulutnya, memperlihatkan senyum tipis. Apakah saya akhirnya berhasil? Tepat pada saat ini, sebuah pil bercahaya terbang keluar dari tungku apung dengan suara "wosh". Cepat dan tangkap mereka. Pada saat ini, tubuh Suling sangat lemah. Dia buru-buru berkata kepada Luo Qianli. Luo Qianli melangkah maju dengan cepat dan bergerak. Ia meraih pil di tangannya. Pil yang terbang keluar dari tungku apung itu masih agak panas. Luo Qianli memegang pil itu erat-erat di tangannya. Mari kita lihat seperti apa kualitasnya. Suling bertanya dengan cemas. Saat ini, Suling hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat 2 puncak, dan memurnikan pil tingkat 4 adalah batasnya. Namun, dengan bantuan Luo Qianli, ia hampir tidak dapat melanjutkan proses pemurnian pil tingkat 5 untuk menghilangkan kotorannya. Namun, ia tidak tahu jenis pil apa yang bisa ia buat. Namun, berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, pil obat yang ia racik kali ini setidaknya adalah pil jantung beku misterius tingkat rendah. Luo Qianli perlahan membuka telapak tangannya. Seketika, aroma yang kuat memasuki hidungnya. Ia menatap pil di telapak tangannya dengan sangat serius. Pil itu berbentuk bulat, tanpa cacat, dan berkualitas baik. Namun, kilau yang dipancarkan oleh pil itu tidak setingkat dengan pil tingkat tinggi. Tingkat menengah, itu adalah pil jantung beku misterius kelas menengah. Melihat pil di telapak tangannya, Luo Qianli sangat gembira. Dia segera memberitahu Suling. Hur-hur, sambil tersenyum tipis, Suling berpikir dalam hatinya, aku tidak pernah menyangka bahwa dengan levelku saat ini, aku benar-benar dapat memurnikan pil obat kelas 5. Lebih jauh lagi, kualitasnya bahkan telah mencapai kelas menengah. Itu benar-benar tidak masuk akal. Seketika, Suling tidak dapat menahan kegembiraannya. Jika dia bukan seorang alkemis tingkat 9 di kehidupan sebelumnya dan memiliki keterampilan alkimia yang sangat mengerikan, dia mungkin telah gagal memurnikan ramuan tingkat 5 dengan kekuatan jiwa tingkat 2 puncaknya. Jika mereka gagal, mereka pasti akan mati. Ini karena Suling samar-samar dapat merasakan bahwa tali hitam di pergelangan tangannya telah memanjang ke dadanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya. Seperti yang dia duga, garis hitam itu telah memanjang ke dadanya. Jika dia tidak memiliki pil jantung beku misterius, garis hitam itu akan segera meresap ke dalam hatinya. Pada saat itu, dia tidak akan dapat melarikan diri. Untungnya, hasil akhirnya masih bagus. Suling dengan cepat melangkah maju dan mengambil pil jantung beku misterius dari tangan Luo Qianli. Kemudian, dia dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil itu larut saat memasuki mulutnya. Seketika, Suling merasakan perasaan hangat di perutnya. Dia duduk bersila di atas batu dan mengeluarkan 2 pil penguat asal dari dadanya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dia diam-diam mengedarkan seni penciptaan bintang di dalam hatinya saat ki mistis di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan. Luo Qianli mengerutkan kening dan diam-diam tetap berada di sisi Suling untuk mencegahnya mengalami kecelakaan. Pada saat ini, Suling, yang telah mengonsumsi pil jantung beku misterius, dengan gila-gilaan mengedarkan ki mistis di tubuhnya,
dengan paksa mengusir kerusakan yang disebabkan oleh telapak setan hitam padanya. Keluar, Su Ling berteriak keras dan tiba-tiba membuka matanya. Mulutnya mengeluarkan suara, puci, dan meludahkan seteguk darah hitam. Su Ling menyemprotkan darah ke batu itu. Batu itu berubah menjadi hitam pekat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Racun yang sangat kuat, mata Su Ling menjadi dingin saat dia menatap batu hitam itu. Kemudian, dia bertanya dengan suara yang dalam. Sialan Raja Setan Roh, aku, Su Ling, bersumpah bahwa setelah aku meninggalkan tempat ini, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat ini, hati Su Ling dipenuhi dengan kebencian terhadap Raja Hantu. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Raja Hantu, dia tidak akan terluka parah. Hehe, kamu benar-benar berani menyakitiku, Raja Setan Roh tidak hanya ingin mati. Aku masih harus membuat sekte mayat kehilangan selapis kulitnya, dan membuat mereka membayar harga darah mereka. Petik 2. Mata Luo Qianli yang indah dipenuhi dengan cahaya dingin. Di dalam hatinya, Raja Hantu sudah mati. Dia, Luo Qianli, memiliki latar belakang yang luar biasa dan datang ke kota Qingyang untuk sebuah misi. Namun, dia terluka oleh seorang Raja Hantu dan hampir mati di sini. Raja Hantu harus mati. Selain itu, kekuatan di belakang Raja Hantu harus membayar harganya untuk melakukannya. Meskipun Sekte Mayat adalah kekuatan yang terkenal di seluruh benua Bulan Pagi, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Mendengar kata-kata Luo Qianli, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Benar saja, identitas Luo Qianli ini sama sekali tidak sederhana. Ini adalah sesuatu yang diketahui Su Ling ketika dia pertama kali bertemu Luo Qianli di Asosiasi Alkemis sebagai Dan Wuchen. Namun, Su Ling awalnya mengira bahwa Luo Qianli adalah putra dari klan besar di Kekaisaran Lanqing. Namun, dari kelihatannya sekarang, dia memang meremehkan kekuatan yang mendukung Luo Qianli. Harus diketahui bahwa Sekte Mayat adalah penjahat terkenal di seluruh benua Bulan Pagi. Namun, Luo Qianli baru saja mengatakan bahwa dia akan menguliti Sekte Mayat hidup-hidup, atau bahkan membayar harga darah. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan di balik Luo Qianli jelas tidak lebih lemah dari Sekte Mayat. Swiss, memikirkan hal ini, Su Ling tidak bisa menahan napas. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena dia tidak menyinggung Luo Qianli sebelumnya. Bagaimanapun, dalam kehidupan ini, Su Ling bukanlah penguasa surgawi tingkat 9. Saat ini, dia hanyalah semut pemurnian tubuh tingkat 7. Jika dia benar-benar menyinggung faksi-faksi besar yang menakutkan itu, mungkin di masa depan, dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Luo Qianli bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat wajah pucat Su Ling berubah semakin merah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Su Ling tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan melirik garis hitam di pergelangan tangannya. Memang, garis itu menghilang. Tak lama kemudian, Su Ling berkata, kita akan beristirahat di sini malam ini. Besok pagi, kita akan bersiap meninggalkan kedalaman pegunungan binatang ajaib. Baiklah. Luo Qianli mengangguk sedikit tanda setuju. Petik 2. Petik 2. Sinar matahari menembus kabut dan masuk ke dalam gua, menambah sedikit cahaya ke gua yang luas dan gelap gulita itu. Luo Qianli perlahan membuka matanya. Sepasang matanya yang berair memancarkan cahaya terang dan jernih. Tanpa sadar ia menatap ke arah Su Ling, tetapi ia tidak melihatnya. Pada saat ini, sebuah sapaan terdengar. Kau sudah bangun? Su Ling bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memegang buah liar yang baru saja dipetiknya. Ya, pada saat ini, ia tiba-tiba merasa bahwa Su Ling tidak seburuk yang dikatakan orang-orang di kota Qingyang. Sebaliknya, di mata Luo Qianli, Su Ling bukan hanya bukan sampah, tetapi juga seorang jenius yang mengerti cara peduli terhadap orang lain. Ini buah liar untukmu. Su Ling dengan santai melemparkan buah liar itu kepada Luo Qianli. Semakin aku memikirkannya, semakin salah bagiku jika Lu Sueyao dan kamu mengakhiri pertunangan. Dia menatap Su Ling dengan serius dan berkata, namun, aku juga sangat ingin tahu mengapa orang-orang di kota Matahari Biru selalu memuji kamu sebagai sampah. Hur, dia tahu bahwa Luo Qianli mulai tertarik padanya, jadi dia dengan tenang berkata, sepertinya aku harus menekankan kepadamu bahwa Lu Sueyao dan aku telah berpisah secara damai, bukan memutuskan pertunangan. Petik 2. Petik 2. Apakah itu inti masalahnya?
Petik 2. Ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Ya, Tuan, Su Ling berkata dengan yakin, sebenarnya, bahkan jika Lu Sueyao tidak memutuskan hubungan denganku, aku akan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dengannya. Kenapa? Mendengar ini, Luo Qianli langsung terkejut saat dia berseru. Lu Sueyao sangat terkenal di antara para jenius generasi muda. Tentu saja, Luo Qianli juga pernah mendengar tentang Lu Sueyao. Terutama karena Lu Sueyao telah diterima sebagai murid Akademi Suci oleh pengecualian dari Akademi Bela Diri Alkimia. Berita tentang masalah ini telah menyebar ke seluruh kerajaan Lanqing. Oleh karena itu, Luo Qianli sangat penasaran mengapa Su Ling mengatakan bahwa bahkan jika Lu Sueyao tidak memintanya untuk mengakhiri pertunangan, dia akan mengambil inisiatif untuk meminta Lu Sueyao mengakhiri pernikahan. Mungkinkah Su Ling sudah tahu bahwa dia tidak layak untuk Lu Sueyao? Hehe, aku dan dia belum pernah bertemu sebelumnya, jadi kami bertunangan karena satu akad nikah. Menurutmu, apakah akad nikah semacam ini perlu dipatuhi? Tidak masalah dia jenius atau sampah, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku ingin putus dengannya karena aku tidak menyukainya. Jika aku menyukainya, bahkan jika dia ditinggalkan, aku tetap akan bersedia menikahinya. Su Ling tidak bisa menahan tawa pelan. Matanya dipenuhi tekad saat dia menatap Luo Qianli dengan serius. Kemudian, dia berkata, lagi pula, aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Aku tidak akan pernah menikahi orang lain selain dia. Mendengar kata-kata Su Ling, Luo Qianli langsung tercengang. Dia menatap kosong ke arah Su Ling untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami pria di depannya. Sampah, tuan muda yang hedonistik, sampah. Itulah pendapat orang-orang kota Qingyang tentang Su Ling. Namun, saat ini, dia merasa bahwa orang-orang itu juga tidak mengerti Su Ling. Dia mengambil buah liar yang dilemparkan Su Ling dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sejak dia dan Su Ling tiba di kedalaman pegunungan binatang ajaib, mereka belum makan satu kali pun. Meskipun dia seorang seniman bela diri, dia belum mencapai tahap puasa. Meskipun dia telah meminum beberapa pil penguat asal, pil itu hanya dapat mengisi kembali Xuan Qi yang hilang di tubuhnya, dan tidak dapat mengisi perutnya. Setelah memakan beberapa buah liar, Luo Qianli tersenyum acuh tak acuh. Apa yang dikatakan Su Ling tadi telah sepenuhnya mengubah pemahamannya tentang Su Ling. Dia menatap Su Ling dengan serius dan berkata, aku sudah kenyang. Kapan kita berangkat? Sekarang, Su Ling langsung berkata. Segera setelah itu, dia segera berdiri dan berjalan keluar dari gua dengan Luo Qianli mengikutinya dari dekat. Mereka berdua tiba di luar gua bersama-sama. Sinar matahari yang cerah agak menyilaukan. Luo Qianli mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Su Ling, sudah berapa lama kita di sini? 2 hari. Setelah beberapa saat terkejut, Su Ling berkata, dengan kata lain, kita berdua telah tereliminasi dari ujian paviliun Raja Pedang. Ya, Luo Qianli mengangguk dan berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaan di luar. Ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Su Ling melirik Luo Qianli, lalu mengaktifkan energi mendalam di tubuhnya dan melesat ke kejauhan. Setelah melihat ini, Luo Qianli berteriak dan mengikuti Su Ling dari dekat. Su Ling tiba-tiba berhenti dan berdiri di atas pohon yang menjulang tinggi. Tatapannya menjadi gelap saat jejak keseriusan melintas di matanya. Dia berbisik kepada Luo Qianli, ada seseorang di dekat sini. Mendengar ini, Luo Qianli langsung terkejut. Dia bertanya dengan heran, di mana? Su Ling menyuruhnya diam dan sengaja merendahkan suaranya. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Tepat pada saat ini, kucing hitam yang berbaring di lautan aura Su Ling tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang begitu kuat akan muncul di kota sekecil ini. Su Ling secara alami mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu dengan jelas. Dia dengan penasaran bertanya, hei, kamu juga merasakannya. Hei, apa-apaan ini? Mendengar nama yang diberikan Su Ling, kucing hitam itu langsung menjadi marah dan berkata dengan dingin, Ben Miao Miao punya nama, namanya Kaisar Iblis. Su Ling, kamu bisa memanggilku Kaisar Iblis mulai sekarang. Baiklah, hei, Su Ling menjawab dengan wajah serius. Petik 2. Kucing hitam itu merasa tidak berdaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Su Ling untuk mengubah namanya. Su Ling, apa yang kamu rasakan tadi benar. Memang ada seseorang di sekitar sini.
Tidak hanya itu, seorang ascendan fenomena surgawi baru saja muncul di sini. Petik 2. Ekspresi kucing hitam itu berubah dingin saat berbicara dengan suara rendah. Mendengar itu, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan heran, ahli tahap gajah surgawi. Di seluruh kekaisaran Lan Qing, mungkin hanya ada segelintir pewaris fenomena surgawi. Bagaimana mereka bisa muncul di sini? Petik 2. Ranah seniman bela diri dibagi menjadi 3 tingkatan, penyempurnaan tubuh, alam asal, kekuatan sejati, alam surga, fenomena surgawi, dan alam yin-yang. Di atasnya adalah penguasa manusia, penguasa bumi, dan penguasa surgawi. Bagi banyak kultivator, ascendan fenomena surgawi adalah eksistensi yang jauh di luar jangkauan mereka. Di seluruh kekaisaran Lan Qing, hanya ada segelintir ascendan fenomena surgawi. Sedangkan untuk tahap yin-yang, kemungkinan hanya beberapa leluhur tua itu yang bisa memilikinya. Jadi, ketika Su Ling mengetahui tentang keberadaan ascendan fenomena surgawi di pegunungan binatang ajaib, dia masih merasa tidak percaya. Bagaimanapun, darah mengalir seperti sungai dari kemarahan ascendan fenomena surgawi. Dengan kekuatan Su Ling saat ini, jika dia berani menyinggung ascendan fenomena surgawi, dia mungkin bisa membunuhnya dengan jentikan jarinya. Su Ling, aku sarankan kamu melihatnya. Ascendan fenomena surgawi itu tampaknya terlibat dalam pertempuran berdarah dengan pangkat 3 binatang ajaib. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa harta karun yang berharga. Bagaimanapun, binatang ajaib kelas 3 adalah harta karun. Jika kita bisa mendapatkan inti monster dari binatang ajaib kelas 3, itu akan lebih baik. Kucing hitam itu berkata dengan gembira. Bagaimana dengan Luo Qianli? Mendengar kucing hitam itu menyebutkan bahwa ada harta karun, Su Ling siap untuk bergerak. Namun, dia juga khawatir tentang keselamatan Luo Qianli, jadi dia bertanya. Itu mudah, bawa saja. Kucing hitam tersenyum menawan dan berkata, ngomong-ngomong, gadis ini terlihat cukup cantik. Bukankah lebih bagus jika aku menjadikannya selirku di masa depan? Lebih baik kau diam saja. Dia tanpa sadar melirik Luo Qianli. Mungkinkah nona tertua dari asosiasi alkemis menjadi selirnya? Selain itu, di hati Su Ling, hanya ada satu adik perempuan Su. Wanita-wanita lainnya semuanya cepat berlalu. Luo Qianli memperhatikan bahwa Su Ling sedang menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia dengan penasaran bertanya, di mana sebenarnya ada orang di sekitar sini? Ikuti aku. Ekspresi Su Ling berubah dingin. Dia menatap Luo Qianli dalam-dalam dan mengingatkannya, tunggu sebentar. Kau bisa pergi dan jangan lepaskan kekuatan jiwamu. Jika tidak, kami akan dengan mudah mengungkapkan jejak kami. Ya, Luo Qianli menganggukkan kepalanya dengan berat dan mengikuti Su Ling. Dengan cepat, keduanya kembali ke kedalaman pegunungan binatang ajaib. Namun, tidak seperti sebelumnya, kedalaman gunung itu dipenuhi dengan sisa-sisa pertempuran yang hancur. Puluhan pohon yang menjulang tinggi ditebang, dan bahkan tanah berbatu yang keras pun hancur berkeping-keping. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Di sini, apa yang terjadi? Melihat pemandangan di depannya, jantung Luo Qianli berdebar kencang saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Angkat kepalamu, lihat langit di atasmu, dan kau akan tahu. Setelah mendekati lokasi pertempuran, darah Su Ling mulai mendidih seolah-olah mendidih. Dia mengerutkan kening saat ekspresinya berubah serius. Menatap langit, dia berkata dengan suara yang dalam. Mengikuti instruksi Su Ling, Luo Qianli mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ketika dia melihat dengan jelas pemandangan di langit, hatinya langsung bergetar. Pada saat ini, di langit, seorang wanita dengan sosok yang mempesona dan rambut ungu panjang terlihat. Pakaiannya compang camping, dan sosoknya lincah saat dia bertarung melawan binatang ajaib. Raksasa binatang ajaib itu sangat ganas. Ia adalah seekor naga dewasa berbulu emas berbentuk segitiga, berukuran sangat besar, dengan 3 tanduk badak tumbuh dari kepalanya. Pada saat ini, napasnya seberat tornado. Ia memiliki sepasang sayap emas berkilauan di bagian belakang tubuhnya, dan saat ia mengepakkan sayapnya, angin kencang muncul di belakangnya. Terlepas dari apakah itu wanita atau binatang ajaib, mereka berdua adalah eksistensi yang membuat Luo Qianli merasa takut. Su Ling, apa yang kau lakukan? Ekspresi Luo Qianli sangat serius saat ia bertanya dengan rasa ingin tahu, kau tidak boleh memberitahuku bahwa kau berencana tinggal di sini untuk menuai hasilnya.
Tebakanmu benar. Sambil tertawa pelan, Su Ling berkata. Petik 2 petik 2. Kau gila. Petik 2. Luo Qianli memarahi. Mendengar omelan Luo Qianli, Su Ling langsung terdiam. Dia memfokuskan perhatiannya dan dengan hati-hati menatap lelaki tua di langit, yang merupakan binatang ajaib yang ganas. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema di langit. Master Pavilion Wusuang, kamu tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengambil kristal ajaibku. Apakah itu benar-benar pantas? Naga berbulu emas segitiga yang ganas itu meraung dan berkata, naga bersayap emas, anggaplah kristal ajaib itu sebagai sesuatu yang aku pinjam. Aku, Luo Wusuang, berutang budi padamu. Wajah wanita itu ditutupi oleh kerudung dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas saat dia berteriak. Meminjamkannya padamu. Haha, Luo Wusuang, apakah kamu pikir aku, naga berbulu emas, bodoh? Kristal ajaib terbentuk dari esensi darahku. Setiap 100 tahun, itu akan terbentuk menjadi kristal ajaib. Kamu mencurinya tanpa izinku. Kau benar-benar menjijikkan. Naga emas itu mengepakkan sayap emas raksasa di punggungnya dan badai segera mengelilingi area tersebut. Ia menatap Luo Fangsuang dan berteriak, hari ini, kau harus menggunakan pedang esmu sebagai pertukaran atau meninggalkan hidupmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, raungan marah yang dapat menembus langit bergema di sekitarnya. Raungan. Pada saat ini, naga berkepala segitiga itu meraung dan bergegas menuju Luo Wusuang. Begitu naga berbulu emas bertanduk 3 yang sangat besar itu melesat keluar, seluruh langit mulai menunjukkan tanda-tanda awan yang bergolak. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis yang sebanding dengan ascen dan fenomena surgawi, sangat mengerikan. Melihat naga berbulu emas segitiga itu beraksi, Su Ling sangat terkejut dan berseru kaget. Mengerikan, hehe, Su Ling, apakah kau tahu siapa Luo Wusuang itu? Sedikit keraguan melintas di matanya yang cantik. Luo Qianli dengan tegas menatap wanita itu saat dia berbicara. Aku tidak tahu. Su Ling menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu siapa dia, tetapi kau benar-benar berani berpartisipasi dalam penilaian Pavilion Raja Pedang. Melihat Su Ling menggelengkan kepalanya, Luo Qianli tertegun sejenak. Dia hanya bisa tersenyum pahit dalam hatinya saat berkata, Luo Wusuang ini adalah Master Pavilion dari Pavilion Raja Pedang. Saat itu, dia mengandalkan pedang es untuk menyapu bersih semua orang yang disukai di seluruh kekaisaran Lanqing. Tidak heran, setelah mendengarkan perkenalan Luo Qianli, Su Ling langsung mengerti mengapa Luo Wusuang memiliki kekuatan yang mengerikan dari seorang ascen dan fenomena surgawi. Meskipun Luo Wusuang bukanlah ahli tingkat atas di antara ascen dan fenomena surgawi, fakta bahwa dia mampu melangkah ke alam fenomena surgawi sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang sederhana. Pada saat ini, tatapan Su Ling ke arah Luo Wusuang memiliki sedikit kekaguman di dalamnya. Untuk dapat menjadi ahli di antara wanita, itu memang layak untuk dihormati orang lain. Dunia luar selalu mengatakan bahwa Luo Wusuang hanya berada di alam surga dan dia belum melangkah ke alam fenomena surgawi. Tetapi saat ini, sepertinya dia telah melangkah ke alam fenomena surgawi. Luo Qianli berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Luo Wusuang telah meningkat. Posisi Pavilion Raja Pedang pasti akan naik seiring dengan naiknya sungai. Tepat saat Luo Qianli memperkenalkan mereka, suara, ledakan, yang keras tiba-tiba datang dari langit. Pada saat ini, tangan kanannya memegang pedang yang terbuat dari es. Matanya yang indah menunjukkan sedikit rasa dingin dan alisnya saling bertautan. Dia dengan dingin menatap naga emas raksasa di depannya. Aku harus memiliki kristal ajaib ini. Karena kamu tidak ingin aku berutang budi padamu, maka anggap saja aku mengambilnya darimu. Luo Wusuang meraung dingin, pedang es di tangannya mengeluarkan dengungan pedang yang jelas. Setelah itu, sinar pedang yang sangat tajam menebas dari telapak tangan Luo Wusuang, dengan kejam menebas ke arah naga bersayap emas berbentuk segitiga. Luo Wusuang, jangan kira aku tidak tahu tentangmu. Kau baru saja melangkah ke alam fenomena surgawi, dan dengan kekuatanmu saat ini, kau masih belum sebanding denganku. Sambil menatap sinar pedang, naga emas itu mendengus dingin. Ia mengembuskan napas saat mulai berguling. Seketika, gelombang udara melingkar terbentuk di mulutnya saat ia menyemburkan gelombang udara ke arah sinar pedang. Di langit, cahaya pedang berbentuk bulan sabit itu menebas ke bawah. Gelombang kejut menghantam sinar pedang seperti pusaran air di air. Boom! Ledakan mengerikan itu terdengar lagi. Udara di area itu bergetar,
dan di kedalaman pegunungan binatang ajaib, banyak sekali binatang buas melolong kesakitan seolah-olah mereka ketakutan oleh sesuatu. Su Ling dan Luo Qianli menyaksikan pertarungan itu dari jauh. Saat kedua ahli tertinggi itu bertarung, energi Xuan yang tak terbatas melonjak keluar, memicu ledakan yang mengerikan. Su Ling dan Luo Qianli terpengaruh oleh ledakan Qi Xuan dan terlempar beberapa meter jauhnya. Sangat kuat, sosok Luo Qianli ramping dan seringan burung layang-layang. Setelah terhempas beberapa meter jauhnya, dia membakar energi mendalam di tubuhnya dan nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, Su Ling mengeluarkan pedang surgawinya yang sunyi dan menusukkan bilah pedang itu ke tanah, nyaris tidak berhasil menghentikan dirinya sendiri. Pada saat ini, ekspresi Su Ling berubah serius. Kedua ahli di langit itu hanyalah pewaris fenomena surgawi. Selain itu, mereka baru saja melangkah ke alam fenomena surgawi, tetapi mereka mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Hehe, belalang sembah mengintai jangkrik, dan burung pipit kuning mengikutinya. Kedua ahli tertinggi ini masih bertarung, mari kita manfaatkan naga bersayap emas yang tidak siap, dan pergi ke guanya. Su Ling tersenyum ringan dan berkata, saya pikir karena Luo Wusuang dapat menemukan kristal ajaib di gua, kita harus pergi dan mencoba keberuntungan kita. Mungkin kita juga dapat menemukan kristal ajaib. Petik 2. Apakah kamu gila? Dia menatap Su Ling dengan heran untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa yang terakhir tidak bercanda dengannya, matanya akhirnya menjadi dingin saat dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika naga bersayap emas bertanduk 3 menemukan kita mencuri kristal ajaibnya? Ada apa? Kamu tidak berani. Petik 2. Su Ling tersenyum dan melanjutkan, jika kamu tidak mau pergi, maka aku akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, Su Ling berbalik dan pergi. Kecepatannya sangat cepat saat dia bergegas menuju gua di kejauhan. Luo Qianli menatap punggung Su Ling dalam-dalam. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu berani, lalu mengapa aku tidak berani? Meskipun dia berkata, aku berani, tubuh Luo Qianli yang gemetar mengkhianati kepengecutannya saat ini, namun, rasa takut dan pengecut Luo Qianli dapat dimengerti. Bagaimanapun, naga bersayap emas adalah binatang iblis peringkat ketiga, dan kekuatannya sebanding dengan ascendan fenomena surgawi di antara para kultivator. Di seluruh kekaisaran Lanqing, jumlah ascendan fenomena surgawi dapat dihitung dengan satu tangan. Luo Wusuang, yang melayang di langit, adalah pendekar pedang nomor 1 saat ini di seluruh kerajaan Lanqing, memiliki ilmu pedang yang dapat menyapu seluruh kekaisaran Lanqing. Jika tidak, bagaimana mungkin wanita ini menjadi Master Pavilion Raja Pedang? Pedang Frost di tangannya adalah senjata ilahi peringkat surga yang sangat langka. Dikatakan bahwa pandai besi yang menempa pedang Frost menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuatnya, dan dengan demikian, nilai pedang Frost tidak terhitung. Su Ling, kau gila. Alasan mengapa Luo Wusuang berani merebut kristal ajaib itu karena Luo Wusuang memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga bersayap emas bertanduk 3. Dan kau hanya berada di tingkat ke-7 alam pemurnian, beraninya kau meniru Luo Wusuang dan masuk ke gua untuk mencari kristal ajaib. Luo Qianli mendengus dingin, ekspresinya sangat serius. Matanya muram saat dia menatap dingin Su Ling, yang berdiri di depannya, dan memarahinya. Jika kita tidak jatuh ke sarang harimau, bagaimana kita bisa jatuh ke sarang harimau? Kekayaan datang dari bahaya. Aku sangat memahami prinsip ini. Menghadapi omelan Luo Qianli, Su Ling hanya bisa tertawa getir dan tak berdaya. Dia langsung berkata, jika aku bisa menemukan kristal ajaib di gua, itu akan sangat menguntungkan kekuatanku sendiri. Pada saat ini, kecepatan gerakan Su Ling sangat cepat dan teknik gerakan yang dia tunjukkan bahkan lebih misterius. Meskipun Luo Qianli telah berlatih metode kultivasi tingkat surga dan langkah ilusi, sulit baginya untuk mengikuti jejak langkah Su Ling. Hanya karena kau ingin meningkatkan kekuatanmu, kau bahkan tidak peduli dengan hidupmu. Luo Qianli memarahi. Hehe, Nona Luoku, jika kau tidak ingin masuk ke dalam gua, aku tidak akan memaksamu. Tetapi jika kau ingin ikut denganku, sebaiknya kau tidak bicara. Karena kita hampir sampai. Sambil tertawa pelan, tatapan Su Ling langsung tenggelam saat dia berbicara dengan nada suam-suam kuku. Ketika Luo Qianli mendengar ini, meskipun hatinya tidak senang, dia tetap mengikuti instruksi Su Ling dan memilih untuk diam. Setelah melihat Luo Qianli menutup mulutnya,
Suling meliriknya dan berpikir dalam hati, aku tidak pernah menyangka dia begitu cantik saat dia diam. Segera, Suling dan Luo Qianli tiba di pintu masuk sebuah gua besar. Hati Suling mencelos saat melihat pintu masuk gua besar di depannya. Melihat kucing hitam yang berbaring diam di lautan auranya, dia bertanya, Xiao Hei, persepsimu cukup kuat. Coba lihat apa yang ada di dalam gua ini. Baiklah, ya, jawab kucing hitam itu. Kemudian ia melepaskan persepsinya yang kuat, dengan hati-hati memeriksa gua melalui pintu masuk. Setelah beberapa saat, kucing hitam itu berkata kepada Suling, Suling, aku baru saja memeriksa dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa di gua ini. Namun, sepertinya ada jenis sumber energi yang mirip dengan pil penguat asal yang telah kau sempurnakan sebelumnya. Mendengar ini, Suling sangat gembira. Ia tersenyum dan berkata, sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Apa yang kau tertawakan? Luo Qianli, yang berdiri di samping Suling, menatapnya dan terkikik. Keraguan muncul di hatinya saat ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau akan tahu sebentar lagi. Dengan senyum yang dalam, Suling menoleh ke kucing hitam di laut Qi-nya dan berkata, Xiao Hei, tunjukkan jalannya. Baiklah, kucing hitam itu mengangguk, meregangkan tubuhnya dengan malas sejenak, lalu berkata. Dengan cepat, Suling berjalan ke dalam gua sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh kucing hitam itu. Ia tiba di sebuah tempat yang sangat luas. Tempat itu berbentuk persegi dan dikelilingi oleh dinding batu yang keras. Ada beberapa batu yang menonjol dan bersudut yang berkilauan. Luo Qianli tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat ia menatap lampu yang berkilauan itu. Ia berseru, benda-benda yang berkilauan itu sebenarnya adalah kristal Xuan. Pada saat ini, seluruh tempat itu diterangi oleh kristal mistis yang tak terhitung jumlahnya. Naga bersayap emas bertanduk 3 ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Suling melihat sekeliling pada banyak kristal Xuan dan mendesah dengan emosional, kalau begitu, aku bersedia menerima sepotong kristal ajaib itu. Pada saat ini, ada kristal dengan tepi yang bening. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, sangat mudah untuk menganggap kristal ini sebagai kristal mistis biasa. Namun, jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan dapat melihat bahwa ada sedikit warna ungu di dalam kristal ini. Gumpalan warna ungu itu adalah saripati darah yang dimuntahkan oleh naga bersayap emas. Naga bersayap emas bertanduk 3 adalah binatang iblis tingkat ketiga, dan kekuatannya sebanding dengan alam fenomena surgawi. Sejauh menyangkut binatang ajaib, begitu mereka melangkah ke binatang ajaib tingkat ketiga, mereka akan dapat mencairkan saripati darah menjadi kristal dan kemudian memadatkannya menjadi kristal ajaib. Dengan kata lain, sepotong kristal ajaib terbuat dari darah binatang ajaib yang telah dimuntahkan selama bertahun-tahun. Kristal ajaib itu mengandung sejumlah besar energi. Oleh karena itu, binatang ajaib itu menganggap kristal ajaib itu sebagai harta yang berharga dan tidak ingin menyerahkannya kepada para prajurit. Suling, ambil kristal ajaib itu dan mari kita segera tinggalkan tempat ini. Luo Qianli menatap kristal ajaib di tangan Suling dan segera mengingatkannya. Ya, Suling mengangguk dengan berat. Ketika Suling mencuri kristal ajaib naga bersayap emas berbentuk segitiga, pertempuran antara Luo Wusuang dan naga bersayap emas berbentuk segitiga telah mencapai klimaksnya. Naga bersayap emas berbentuk segitiga itu telah lama melangkah ke tingkat ketiga, dan kekuatannya sebanding dengan alam fenomena surgawi. Di sisi lain, Luo Wusuang baru saja melangkah ke alam fenomena surgawi. Raungan, raungan, naga bersayap emas mengeluarkan raungan yang meledak-ledak. Itu sangat kuat, dan saat terbang di udara, ia terus-menerus memuntahkan gelombang energi. Tubuh Luo Wusuang seringan burung layang-layang, pedang tanpa es di tangannya panjangnya 3 kaki, aliran cahaya pedang mengalir di sekujur tubuhnya. Keduanya, satu di depan dan yang lainnya di belakang, sebenarnya telah beradu ratusan dan ribuan kali dalam rentang beberapa lusin napas. Seperti yang diharapkan dari Master Pavilion Raja Pedang, seperti yang diharapkan dari ahli pedang nomor 1 Kekaisaran Lanqing. Master Pavilion Wusuang, aku harus mengakui bahwa kamu memang sangat kuat. Saat ini, dia menatap lurus ke arah Luo Wusuang, dan berkata, namun, jika ini adalah kekuatan penuhmu, maka aku hanya bisa memberitahumu, hari ini, kamu tidak hanya tidak akan dapat mengambil kristal ajaib, tetapi kamu juga ingin mempertahankan hidupmu. Mengenai pedang es, hehe, biarlah itu menjadi hadiah untuk permintaan maafku. Petik 2. Mimpi orang bodoh.
Luo Wusuang berkata dengan dingin. Pada saat ini, beberapa jejak keseriusan melintas di wajah cantiknya. Jika bukan karena wajahnya ditutupi oleh selapis kerudung, penampilannya yang kelelahan akan terekspos ke garis pandang naga bersayap emas berbentuk segitiga. Apakah dia bodoh atau tidak, kita akan tahu setelah pertempuran. Mata naga berbulu emas berbentuk segitiga itu tiba-tiba berubah dingin saat berteriak dengan marah. Segera setelah itu, pada saat itu, tubuh raksasa naga bersayap emas menghilang dari garis pandang Luo Wusuang. Alis Luo Wusuang dirajut erat. Sosoknya bergerak cepat, mencoba menangkap gerakan naga bersayap emas. Akan tetapi, tepat pada saat ini, Luo Wusuang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Naga bersayap emas yang berbentuk segitiga telah muncul tepat di atasnya pada saat ini. Luo Wusuang sama sekali tidak siap. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dalam pertempuran tadi, naga bertanduk emas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa binatang ajaib peringkat 3 bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh Ascen dan fenomena surgawi yang baru saja maju seperti dia. Ketika Luo Wusuang merasakan bahwa naga berbulu emas bertanduk 3 berada tepat di atasnya, gelombang kejut yang sangat besar sudah terkondensasi dari mulut naga berbulu emas bertanduk 3. Mati, naga bersayap emas berkepala segitiga itu meraung, dan napasnya seberat gunung. Gelombang ki yang besar itu, dengan hanya suara, ledakan, langsung ditembakkan ke arah Luo Wuguang. Melihat lapisan udara yang jatuh dari langit setelah dimuntahkan dari mulut naga berbulu emas berbentuk segitiga itu, sorot mata indah Luo Wusuang menjadi berat dan dingin hingga ekstrim. Tanpa waktu untuk berpikir, lapisan udara itu telah berubah menjadi energi serangan yang mengerikan di mata Luo Wusuang. Tahap ketujuh dari teknik pedang es dan salju yang membeku. Luo Wusuang dengan cepat mengacungkan pedang es di tangannya, tanpa ragu-ragu, dia segera menebas lapisan gelombang ki. Dan kemudian, terdengar suara ledakan yang keras. Lapisan ki itu menembus tubuh Luo Wusuang dan menghantam tanah dengan keras. Itu menciptakan lubang besar dengan diameter 20 meter. Di sekitar kawah, ada gelombang panas samar. Adapun batu-batu di dalam kawah, mereka terbakar merah oleh dampak energi. Panas yang mengerikan membuatnya tidak ada yang berani mendekati kawah. Adapun Luo Wusuang, dia menghilang tanpa jejak dari serangan tadi. Naga bersayap emas bertanduk 3 itu seperti naga sungguhan saat terbang di langit. Matanya yang besar dipenuhi dengan cahaya dingin dan ganas. Itu melayang di langit dan dengan dingin menatap ke bawah ke lubang raksasa di bawah kakinya, mencoba menemukan jejak Luo Wusuang. Manusia terkutuk itu benar-benar membiarkannya melarikan diri. Namun, gelombang kejut yang baru saja aku keluarkan cukup untuk melukai organ dalamnya. Jika dia ingin meninggalkan pegunungan binatang ajaib hidup-hidup, mungkin akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Setelah melihat ke seluruh lubang, termasuk tanah di sekitarnya, naga emas itu melihat. Setelah memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda Luo Wusuang, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghembuskan napas naga. Ia mendengus dingin dan berteriak ke sekeliling, "Luo Wusuang, jika kau berani melangkahkan kaki ke pegunungan binatang ajaib ini lagi, aku pasti akan membunuhmu." Sebuah raungan bergema di seluruh pegunungan binatang ajaib, menyebabkan semua prajurit yang datang untuk berburu di pegunungan merasakan hati mereka bergetar. Naga bersayap emas bertanduk 3 adalah binatang ajaib tingkat ketiga, dan sudah lama menguasai sifat manusia, sedemikian rupa sehingga dapat berbicara bahasa manusia. Kekuatannya sangat kuat, sebanding dengan Ascen dan fenomena surgawi, dan memiliki posisi yang tak tertandingi di pegunungan binatang ajaib. Setelah Suling dan Luo Qianli mencuri kristal ajaib, mereka segera menggunakan teknik gerakan tercepat dan menyerang ke arah yang jauh dari pegunungan binatang ajaib. Namun sekarang, kristal itu telah dicuri oleh Suling. Jika naga bersayap emas berbentuk segitiga itu tahu, mungkin meskipun mengejar seluruh pegunungan binatang iblis, naga bersayap emas berbentuk segitiga itu pasti akan membuat Suling mati tanpa kuburan. Namun, Suling tidak berencana memberi naga bersayap emas kesempatan untuk membunuhnya. Jadi, setelah mencuri kristal iblis, Suling segera meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri dari pegunungan binatang ajaib. Selama proses melarikan diri, Suling tentu saja mendengar auman mengerikan naga itu dengan sangat jelas. Pertempuran akhirnya berakhir. Dari kelihatannya, Luo Wusuang telah mundur dengan selamat. Sambil bergerak cepat melalui pegunungan binatang ajaib, Suling berbicara kepada Luo Qianli. Dengan kultivasi Luo Wusuang di jalur pedang,
tidak sulit baginya untuk mundur. Seolah-olah dia sudah tahu hasil pertempuran itu, ekspresi Luo Qianli tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, Luo Wushuang adalah pendekar pedang nomor 1 di seluruh Kekaisaran Kabut. Ya, menganggukkan kepalanya, Su Ling menatap Luo Qianli dalam-dalam dan berkata, sekarang setelah kamu mendapatkan kristal ajaib, setelah kita meninggalkan pegunungan binatang ajaib, aku akan memberimu setengahnya. Tidak perlu, benda itu tidak berharga banyak, aku tidak membutuhkannya, kata Luo Qianli. Petik 2. Su Ling terdiam. Meskipun kristal ajaib ini bukan dari kelas tertinggi, itu masih terkondensasi dari darah binatang ajaib tingkat ketiga. Harga pasarnya sekitar 10 juta kristal suan kelas tinggi. Namun sekarang, Luo Qianli menolak untuk menerima setengah dari kristal itu begitu dia membuka mulutnya. Terlebih lagi, nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Bukankah ini tidak menghormati hasil kerja keras seekor binatang ajaib peringkat 3? Kamu sudah berada di level ke-7 dari alam pemurnian tubuh. Energi yang terkandung dalam kristal monster itu seharusnya dapat menaikkanmu ke level pertama dari alam asal. Luo Qianli berbicara sambil menatap Su Ling dalam-dalam. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, kristal monster ini memang dapat menaikkanku ke level pertama dari alam asal. Su Ling tersenyum, dia menatap Luo Qianli dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih banyak. Aku, Su Ling, akan mengingat kebaikanmu ini. Kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Jika kau benar-benar ingin mengingat kebaikan ini, lupakan saja. Luo Qianli melirik Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak suka berutang pada orang lain. Petik 2. Su Ling tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia benar-benar ingin bertanya pada Luo Qianli, gadis kecil, apakah kau akan berbicara dengan baik? Sepanjang hari, ia bertingkah seperti seorang nona muda, bertingkah angkuh dan berkuasa, bertingkah sangat angkuh sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Apakah ini benar-benar bagus? Luo Qianli tahu apa yang dipikirkan Su Ling. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah orang yang sangat istimewa. Mustahil baginya untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Su Ling. Selain itu, di dalam hatinya, sudah ada tempat yang menjadi miliknya. Dan Wu Chen, seorang jenius dengan keterampilan alkimia yang tak tertandingi, adalah orang yang benar-benar disukainya. Meskipun Su Ling tidak buruk dan bakat bela dirinya sangat kuat, dan keterampilan alkimianya berada di puncak, tetapi dibandingkan dengan Dan Wu Chen dan Su Ling masih kurang. Terlebih lagi, Luo Qianli telah bertemu Dan Wu Chen terlebih dahulu, jadi mustahil baginya untuk mengubah targetnya, Su Ling. Karena itu, Luo Qianli tidak ingin terlalu dekat dengan Su Ling. Satu-satunya alasan dia bersedia dekat dengan Su Ling adalah karena Su Ling adalah adik laki-laki Dan Wu Chen. Itu saja, jika Su Ling tidak ada hubungannya dengan Dan Wu Chen, dia bahkan tidak akan melirik Su Ling sedikitpun. Adapun Su Ling sebagai seorang jenius, bagi Luo Qianli, lingkungan tempat dia berada tidak pernah kekurangan orang jenius. Hanya Dan Wu Chen yang merupakan seorang jenius sejati. Orang jenius lainnya, bahkan yang paling diberkati, akan kehilangan kilaunya di hadapan Dan Wu Chen. Luo Qianli menghembuskan napas pelan. Dia menatap Su Ling dengan serius dan berkata, sekarang ujian Paviliun Raja Pedang telah berakhir, mari kita berpisah setelah kita meninggalkan pegunungan binatang ajaib. Baiklah. Su Ling menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, dia dan Luo Qianli bukanlah orang yang sama. Meskipun Luo Qianli sangat cantik saat dia pendiam, dia memiliki aura bangsawan yang membuat Su Ling sulit menerimanya. Karena itu, Su Ling tidak ingin terus berinteraksi dengan Luo Qianli. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di pegunungan binatang ajaib dan lebih aman untuk bepergian sendiri, Su Ling mungkin benar-benar akan meninggalkan Luo Qianli dan pergi sendiri. Bagaimanapun, Su Ling adalah ahli alam Zizun tingkat 9 di kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki martabat yang paling mendasar. Mereka berdua berjalan melalui pegunungan binatang ajaib tanpa mengatakan apapun. Karena raungan marah naga berbulu emas berbentuk segitiga, banyak binatang buas yang ganas dan kejam ketakutan. Karena itu, Su Ling dan Luo Qianli tidak menemui banyak binatang buas dalam perjalanan mereka. Mereka berdua telah melakukan perjalanan dengan sangat lancar. Namun, tepat saat mereka berdua tiba di pinggiran pegunungan binatang ajaib, sesosok tubuh berlumuran darah muncul di garis pandang mereka. Melihat sosok di depannya, Su Ling terkejut.
Dia mengerutkan kening dan segera berhenti dan menatap sosok di depannya dengan mata gemetar. Juga, bagaimana kamu bisa sampai ke kondisi ini? Petik 2. Pada saat ini, keraguan Su Ling sama dengan keraguan Luo Qianli. Bagaimanapun juga, Luo Wushuang adalah seorang ascen dan fenomena surgawi. Seperti kata pepatah, begitu surga marah, darah akan mengalir seperti sungai. Tidak banyak orang di seluruh kekaisaran Lanqing yang bisa mengalahkan Luo Wushuang hingga seperti itu. Menghadapi pertanyaan Su Ling, Luo Wushuang dengan lembut batuk dan meludahkan darah. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tampak babak belur dan kelelahan. Matanya yang indah memerah saat dia menatap Su Ling dengan dingin dan berkata, "Selamatkan aku." Aku, tanpa menunggu Su Ling berbicara, Luo Wushuang jatuh ke tanah dengan ledakan, pakaiannya diwarnai merah dengan darah segar. Su Ling menatap Luo Wushuang yang terbaring di kakinya dengan tatapan kosong. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menolak karena wanita itu sudah pingsan. Hanya surga yang tahu betapa dia ingin menolak tawarannya untuk menyelamatkannya saat ini. Bagaimanapun, Luo Wushuang adalah seorang ascen dan fenomena surgawi. Jika dia tidak berhati-hati, Su Ling mungkin mati di tangannya. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Namun, dia tetap berjongkok dan membantu Luo Wushuang berdiri. "Nona Luo, mengapa Anda tidak datang untuk membantu?" Sambil menatap Luo Qianli dalam-dalam, Su Ling berkata tanpa daya. "Dia adalah Master Pavilion Raja Pedang. Anda menyelamatkannya, jadi meskipun Anda tidak berpartisipasi dalam ujian Pavilion Raja Pedang, kamu pasti bisa memasuki Pavilion Raja Pedang." Luo Qianli terkekeh dan cepat melangkah maju untuk membantu Su Ling menopang Luo Wushuang. Su Ling mengeluarkan pil penguat asal dari dadanya dan tersenyum tak berdaya. Paling tidak, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti ini tanpa menyelamatkan nyawa seseorang. Dia memasukkan pil penguat asal yang dipadatkan ke dalam mulutnya, tetapi karena dia dalam keadaan koma, dia tidak punya cara untuk meminum pil itu. Tepat saat pil itu terisi, pil itu keluar dari mulut Luo Wushuang. Su Ling menatap Luo Qianli dan berkata, "Makan pilnya dulu, biarkan pil itu larut di mulutmu, lalu berikan padanya." Petik 2. Luo Qianli terdiam sejenak. Dia menatap dingin ke arah Su Ling dan berkata, "Tidak ada masalah dengan orientasi seksualku. Masalah ini sebaiknya diserahkan padamu. Paling tidak, kamu seorang pria. Kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan seorang istri dari alam fenomena surgawi tanpa alasan." Kamu, setelah menatap Luo Qianli dalam-dalam dan melihat tatapan tegas di matanya, Su Ling tahu bahwa mustahil baginya untuk menyuapi Luo Qianli pil obat itu. Su Ling menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat tubuh Luo Wushuang yang sangat lemah, dan bahkan napasnya menjadi sangat berat. Kemudian, dia melemparkan pil penguat asal bermutu tinggi ke dalam mulutnya. Pil itu larut di mulutnya dan berubah menjadi saripati obat. Su Ling dengan cepat menempelkan bibirnya ke bibir Luo Wushuang, dan menyuapi saripati obat di mulutnya kepadanya. Luo Wushuang dalam keadaan koma dan tidak dapat memakan pil. Namun, dia mampu menyerap saripati pil yang telah diberikan Su Ling kepadanya. Setelah menyuapinya, Su Ling dengan cepat menyeka mulutnya. Di sudut mulutnya, masih ada aroma samar. "Kamu tidak boleh memberitahunya nanti. Aku tidak ingin mati sepagi ini." Su Ling melirik Luo Qianli dan berkata dengan suara yang dalam. Bertingkah baik bahkan setelah mendapatkan tawaran. Tahukah kamu, di seluruh kekaisaran Lanqing, selain fakta bahwa Luo Wushuang adalah ahli pedang terkuat, dia juga memiliki identitas lain, dan itu adalah kecantikan kekaisaran kabut yang tak tertandingi. Sebelumnya, pangeran pertama kekaisaran kabut meminta Luo Wushuang untuk menikah dengannya, tetapi dia menolak lamarannya. Luo Qianli menatap Su Ling dalam-dalam dan berkata, apakah dia cantik ada hubungannya denganku? Aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Lupakan betapa cantiknya dia, aku, Su Ling, tidak akan tergerak oleh kecantikannya." Sambil tertawa pelan, Su Ling membalas Luo Qianli. "Begitukah?" Tiba-tiba, sebuah suara lemah terdengar. Tanpa memikirkannya, Su Ling langsung berkata, "Tentu saja, aku, Su Ling, hanya akan mencintai satu orang dalam hidupku. Wanita lain, tidak peduli seberapa cantiknya mereka, aku tidak akan tergerak." Kakinya gemetar saat dia tanpa sadar mengarahkan pandangannya ke dada Luo Qianli. Dia melihat bahwa wanita dengan cadar yang menutupi wajahnya telah membuka matanya saat ini saat dia menatap Su Ling dengan dingin.
Baiklah, saat aku kentut, siapa yang tidak tahu bahwa Master Pavilion Wushuang adalah kecantikan nomor satu di seluruh Kekaisaran Lanqing. Selama dia laki-laki, dia pasti akan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Su Ling telah menjalani dua kehidupan. Dalam kehidupan ini, dia telah melalui kesulitan besar untuk menumbuhkan kembali jiwanya. Dia tidak ingin mati terlalu cepat, jadi dia buru-buru mengubah kata-katanya. Setelah melihat ekspresi menjilat Su Ling, Luo Qianli mendengus dingin dan berkata, "Su Ling, jika kamu seperti ini, aku akan memandang rendahmu." "Nona Luo, bisakah kamu diam dulu?" Tersenyum masam tak berdaya, Su Ling menghela napas dan dengan cepat berkata, "Master Pavilion Wushuang, karena kamu sekarang sudah bangun, maka Luo Qianli dan aku akan pergi lebih dulu." Tubuh Luo Wushuang sangat lemah. Dia berbaring diam dalam pelukan Luo Qianli. Saat ini, dia hanya menatap Su Ling. Dia tidak peduli dengan kata-kata lucu yang diucapkan Su Ling tadi. Dia perlahan mengangkat tangannya. Dengan susah payah, dia berhasil melepaskan cadar yang menutupi wajahnya. Seketika, wajah yang sangat cantik muncul di garis pandang Su Ling. Meskipun dia terluka parah dan wajahnya pucat, wajah Luo Wushuang sangat cantik. Kulitnya seputih giok dan wajahnya yang berbentuk oval setajam melon yang runcing. Dia tampak seperti kecantikan yang tak tertandingi dari sebuah lukisan. Terutama sepasang mata Luo Wushuang, yang berwarna biru giok yang hidup. Cahaya yang berkelap-kelip itu sangat cerdas. Pada saat ini, Su Ling hanya terpana. Dia menatap Luo Wushuang untuk waktu yang lama sampai Luo Qianli, yang berada di sampingnya, menamparnya dengan keras. Baru saat itulah dia pulih dari keterkejutannya. "Apa itu?" Mereka tercengang. Luo Qianli mendengus dan bertanya, "Benar-benar lelucon. Bagaimana mungkin aku, Su Ling, menjadi seseorang yang mendambakan kecantikan?" Su Ling melirik Luo Qianli dan berteriak pelan. Pada saat ini, kucing hitam, yang berbaring dengan tenang di lautan aura Su Ling, mengeluarkan meong, dan berkata, "Su Ling, jantungmu berdetak sangat cepat." Petik 2 petik 2. Si hitam kecil, jika kamu tidak berbicara, bisakah kamu mati? Petik 2. Su Ling menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan kucing hitam itu. "Kau menyelamatkanku." Luo Wushuang sedikit mengernyit. Dia menatap Su Ling dengan heran, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibirnya. Jelas bahwa seseorang telah menciumnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Melihat Luo Wushuang menyentuh bibirnya, Su Ling tidak terlalu memikirkannya dan berkata, "Itu untuk menyelamatkanmu." "Ya." Luo Wushuang menganggukkan kepalanya, sama sekali tidak menaruh masalah Su Ling yang menciumnya di dalam hatinya. Dia bertanya, "Kota terdekat, kota mana itu?" "Kota Qingyang," kata Luo Qianli. Ketika dia melihat Luo Qianli, dia tidak bisa menahan gemetar dan merasa bahwa Luo Qianli sangat mengenalnya. Namun, saat ini, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah bertemu Luo Qianli sebelumnya. "Aku terluka parah, dan aku perlu mencari tempat yang tenang untuk mengobati lukaku." Wajah Luo Wushuang pucat saat dia berkata perlahan, "Selama kau bersedia membantuku, aku bersedia mengeluarkan teknik peringkat surga sebagai pertukaran." "Sangat pelit," Su Ling membalas. "Apa?" Luo Wushuang melirik Su Ling, tetapi Su Ling tidak berani mengeluh lagi. Bagaimanapun, seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda, bahkan jika Luo Wushuang terluka parah, masih akan mudah bagi Luo Wushuang untuk membunuh Su Ling. "Master Pavilion Wushuang, pergilah ke rumahnya." Keluarganya dianggap sebagai keluarga besar di kota Qingyang. "Aku rasa tidak akan sulit bagi mereka untuk menyediakan kamar untukmu untuk memulihkan diri." Luo Qianli menyarankan. Tanpa menunggu Su Ling membuka mulutnya untuk menolak, Luo Wushuang menjawab, "Kalau begitu, maka aku akan merepotkanmu lebih jauh." "Kau?" Su Ling menatap Luo Qianli dalam-dalam. Dia benar-benar ingin menghajarnya, tetapi saat ini, dia hanya bisa tersenyum. Dia berkata kepada Luo Wushuang, "Karena Master Pavilion Wushuang bersedia datang, itu yang terbaik." Terima kasih." Luo Wushuang tersenyum tipis dan berkata. Melihat wanita cantik yang terluka parah di depannya, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. "Wanita cantik seharusnya tidak mempercayai kata-kataku." Karena Luo Wushuang terluka parah dan tidak bisa berjalan, Su Ling hanya bisa menggendongnya di punggungnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan nona muda itu, Luo Qianli, melakukan kerja keras menggendong seseorang di punggungnya.
Segera, mereka bertiga meninggalkan pegunungan binatang ajaib dan tiba di kota matahari biru. Su Ling dan Luo Qianli sama sekali tidak mengikuti ujian paviliun Raja Pedang. Di mata banyak orang, mereka berdua sudah meninggal di pegunungan binatang ajaib. Jadi, ketika Su Ling dan Luo Qianli berpisah dan kembali ke kediaman klan Su sambil menggendong Luo Wusuang di punggung mereka melihat banyak kertas putih mengambang di pintu masuk kediaman klan Su. Kertas putih itu tidak lain adalah uang kertas. Melihat kertas putih yang berterbangan, reaksi pertama Su Ling adalah pasti ada pemakaman di keluarga Su. Dia bergegas ke keluarga Su dan mendengar banyak pelayan berteriak keras, "Tuan Muda Su Ling, semoga perjalananmu aman." Petik 2. Su Ling terdiam. Setelah sekian lama, ternyata itu adalah pemakaman untuknya, tetapi dia tidak mati sama sekali. Sepertinya itu karena dia terlalu lama tinggal di pegunungan binatang ajaib sehingga klan Su salah mengira kematiannya berada di pegunungan binatang ajaib. Su Ling bergegas masuk ke aula. Dia melihat Su Yunsan, Su Hai, dan yang lainnya sedang duduk di kursi mereka dan berbicara dengan ekspresi sedih di wajah mereka. "Ayah, putramu tidak mati." Melihat ekspresi sedih Su Yun, hati Su Ling langsung sakit. Sebagai seorang anak, adalah tabu untuk membiarkan orang tuanya takut. Linger, mendengar teriakan Su Ling, Su Yunsan yang sedang berdiskusi dengan Su Hai tentang bagaimana menghadapi akibat Su Ling segera bereaksi. Pada saat ini, kedua matanya basah oleh air mata. Dia sangat gembira di dalam hatinya. Dia menatap Su Ling dengan serius sampai dia pingsan. "Ayah." Melihat Su Yunsan jatuh, Su Ling dengan cepat melangkah maju dan dengan cepat mengambil pil penguat asal dari dadanya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Yun. "Linger, ayahmu baik-baik saja. Dia terlalu sedih selama beberapa hari terakhir, tetapi sekarang setelah dia melihatmu baik-baik saja, dan terlalu gelisah, dia pingsan." Mata Su Hai dipenuhi air mata. Dia terlalu senang melihat Su Ling baik-baik saja. "Baguslah ayah baik-baik saja. Baguslah ayah baik-baik saja." Su Ling berkata dengan gembira. "Linger, siapa gadis di belakangmu?" Pada saat ini, Su Hai memperhatikan bahwa Su Ling menggendong seorang wanita yang sangat cantik di punggungnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Namanya King Yu, orang yang aku selamatkan dalam perjalanan. Dia memiliki latar belakang yang menyedihkan, tidak punya orang tua, dan bahkan terluka parah setelah dikejar bandit." Su Ling tersenyum dan menjelaskan. Ketika mendengar Su Ling berkata bahwa dia tidak punya ibu atau ayah, seberkas rasa tidak senang melintas di mata Luo Wusuang. Dia mencubit punggung Su Ling dengan keras. Su Ling menahan rasa sakit dan berkata, "Tetua Agung, tolong siapkan kamar untuknya." Baiklah." Karena dia adalah penyelamat Su Ling, Su Hai tidak bertanya lebih jauh. Dia menyuruh seseorang menyiapkan kamar untuknya, di sebelah kamar Su Ling. Su Ling menggendong Luo Wusuang di punggungnya dan masuk ke kamar. Dia meletakkannya di tempat tidur dan bertanya, "Mengapa kamu mencubitku tadi?" "Siapa yang tidak punya orang tua?" Luo Wusuang menatap Su Ling dengan dingin dan bertanya, "Bukankah ini untuk kebaikanmu sendiri? Aku tidak bisa memberitahu Tetua Agung bahwa kamu adalah Master Paviliun Raja Pedang, Luo Wusuang." Su Ling tersenyum tak berdaya. Luo Wusuang di depannya ini benar-benar pemarah. Namun, Su Ling tidak berani memprovokasi Luo Wusuang. Bagaimanapun, Su Ling sangat jelas tentang kekuatan Luo Wusuang. Sebagai seorang ascendan fenomena surgawi yang perkasa, tidak diketahui berapa banyak alam yang lebih tinggi dari Su Ling. Bahkan jika dia terluka parah, membunuh Su Ling atau bahkan seluruh Su Ling, itu tidak akan menjadi masalah yang sulit. "Keluarlah, aku bisa tinggal di sini dan beristirahat sendiri." Setelah merenung sejenak, Luo Wusuang tidak ingin memperhatikan Su Ling lagi. Dia memejamkan mata dan berkata perlahan, "Ya." Su Ling menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari dadanya dan melemparkannya ke atas meja. Kemudian, dia berkata, "Kamu bisa menyimpan ini untuk dirimu sendiri." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Su Ling berbalik dan pergi. Luo Wusuang membuka matanya dan menatap punggung Su Ling, berkata, "Anak ini tidak buruk. Namun, aku harus segera memulihkan kekuatanku, jika tidak, aku akan benar-benar melewatkan hari di makam Raja Pil." Setelah meninggalkan ruangan, Su Ling kembali ke aula utama. Pada saat ini, Su Yunsan sudah bangun, dan melihat Su Ling kembali ke aula utama, Su Yunsan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Linger, Tetua Klan Agung berkata bahwa kau membawa seorang wanita.
Benar sekali. Suling mengangguk dan menceritakan kebohongan yang telah ia katakan kepada Tetua Agung kepada Su Yun San sekali lagi. Setelah mendengarnya, Su Yun San tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi ia tetap memilih untuk mempercayai kata-kata Suling. Linger, mengapa kau tinggal di pegunungan binatang ajaib begitu lama? Begitu lamanya sampai-sampai ayahmu keliru mengira bahwa kau telah. Su Yun San bingung, ayah, ini cerita yang panjang. Putramu memasuki pegunungan binatang ajaib dan disergap oleh Raja Suara Iblis. Aku berhasil lolos hingga ke kedalaman gunung. Suling menceritakan semua yang dilihat dan didengarnya kepada Su Yun di pegunungan binatang ajaib, tetapi sengaja menghindari masalah tentang perolehan kristal ajaib olehnya. Kristal ajaib adalah barang berharga. Suling tidak mau mengatakan lebih banyak, agar tidak terbunuh. Bagaimanapun, kristal ajaib di tangannya terbentuk dari darah binatang ajaib tingkat ketiga, dan mengandung energi yang sangat besar. Suling tidak ragu bahwa jika dia bisa memurnikan dan menyerap semua energi di dalam kristal ajaib, dia pasti akan melangkah ke alam asal. Ketika dia berpikir untuk memasuki alam asal, Suling tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Saat ini, dia tidak sabar untuk melihat apa hasilnya jika dia menggunakan kristal iblis untuk berkultivasi. Linger, kamu akan diberkati jika kamu bisa selamat dari bencana ini. Ayahmu yakin bahwa kau pasti akan menempuh perjalanan yang lebih panjang dalam martial Dao jika kau mampu mengalami pertemuan yang tak terduga ini. Mendengar penjelasan Suling, Su Yun San merasa gembira dan bersemangat. Ayah, putramu telah melewatkan ujian paviliun Raja Pedang. Putramu hanya bisa mencari cara lain. Suling mendesah tak berdaya, berkata, jika kau melewatkannya, maka lewatkan saja. Linger, selama kau aman dan sehat, aku akan merasa puas. Su Yun San berjalan mendekat dan membelai kepala Suling dengan lembut sambil menghiburnya. Ya, Suling mengangguk dengan berat. Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia berkata dengan suara yang dalam, ayah, aku harus kembali ke kamarku dan melanjutkan latihanku. Baiklah, melihat Suling penuh energi, Su Yun merasa puas dan menjawab. Dengan sangat cepat, Suling kembali ke kamarnya dan menggantungkan kata-kata, jangan ganggu, di pintu. Kamarnya tepat di sebelah kamar Luo Wusuang, jadi dia bisa dengan jelas mendengar gerakan di kamar Luo Wusuang. Begitu pula, Luo Wusuang juga dapat mendengar dengan jelas gerakan-gerakan di kamarnya. Coba aku lihat kristal ajaib itu. Pikirannya tiba-tiba menjadi dingin. Suling mengeluarkan kristal ajaib itu dari dadanya. Kristal itu berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalam kristal ajaib itu, ada sedikit warna ungu. Itu sangat unik. Kualitas kristal ajaib ini tidak buruk. Tidak kusangka itu akan sampai di tanganmu. Suling, keberuntunganmu cukup bagus. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar. Segera setelah itu, kucing hitam itu meninggalkan Laut Qi Suling dan muncul di hadapan Suling. Dengan Ben Miao Miao membantumu memurnikan kristal monster, kau pasti akan mampu menembus alam asal. Namun, Ben Miao Miao masih merasa bahwa masih terlalu dini bagimu untuk menerobos ke alam asal. Lagi pula, kau telah memadatkan pusaran energi yang mendalam di tingkat ketujuh alam pemurnian. Jika kau menenangkan energimu, kau mungkin dapat memadatkan 2 atau bahkan 3 pusaran energi yang mendalam. Kucing hitam itu menatap Suling dengan ekspresi serius. Di dalam matanya yang hitam, ada jejak kesungguhan dan kemudian berkata, memadatkan 3 pusaran energi yang mendalam berarti bahwa ketika kau menerobos ke alam asal, kau dapat memadatkan 3 inti asal. Swiss. Mendengar ini, Suling tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. 3 inti Suan. Bukankah itu berarti bahwa jumlah Suan Qi dalam tubuh Suling akan 3 kali lebih tinggi daripada para ahli dengan level yang sama? Itu benar-benar mengerikan. Suling, pilihan ada di tanganmu sekarang. Apakah kau ingin memadatkan lebih banyak pusaran air atau langsung menerobos ke alam asal? Kucing hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Aku ingin lebih banyak pusaran air energi yang mendalam. Hampir tanpa berpikir, Suling langsung berkata. Dari sudut pandang Suling, ini bukanlah pertanyaan pilihan ganda. Bagi seorang praktisi bela diri, mampu memadatkan lebih banyak pusaran air berarti mereka dapat memadatkan lebih banyak inti Suan dan memiliki kekuatan yang lebih kuat pada tingkat yang sama. Seniman bela diri biasa tidak memiliki kesempatan ini. Sekarang setelah Suling memiliki kesempatan untuk membuat pilihan ini, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Pilihan yang cerdas.
Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, dengan kristal ajaib itu, kau seharusnya dapat memadatkan 2 pusaran air energi yang mendalam lagi. Menambahkan pusaran air energi yang mendalam sebelumnya, kau sudah memiliki 3. Petik 2. Sambil terkekeh, kucing hitam itu melirik Su Ling dengan kagum dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Su Ling sangat gembira. 3 pusaran ki mistis. Jika sebelumnya, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Lagi pula, dalam kehidupan sebelumnya, meskipun Su Ling adalah puncak ke-9 dari penguasa surgawi, dia masih berlatih sesuai dengan aturan dan hanya memiliki 1 pusaran ki mistis. Namun, dalam kehidupan ini, Su Ling sebenarnya mampu memadatkan 3 pusaran ki mendalam. Ketika dia melangkah ke alam asal, dia bisa memadatkan 3 inti mendalam. Kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Ya, serahkan kristal ajaib itu kepada meong ini terlebih dahulu dan sirkulasikan teknik tempering tubuhmu. Petik 2. Kucing hitam itu mengangguk dan berkata, pada saat ini, Su Ling tentu saja memiliki kepercayaan penuh pada kucing hitam itu. Bagaimanapun, kucing hitam itu lahir dari mutiara iblis surgawi dan telah lama menyatu dengan Su Ling. Jika kucing hitam itu berani bermain dengan Su Ling, itu juga tidak akan berakhir baik. Jika Su Ling mati, kucing hitam itu pasti akan mati. Menurut kata-kata kucing hitam, Su Ling sedang duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Dia mengedarkan seni penciptaan bintang, dan benang-benang cahaya bintang mengalir di sekujur tubuhnya. Kucing hitam itu mengambil kristal ajaib dari Su Ling. Melihat Su Ling mengedarkan teknik penempaan tubuh, ia langsung terkejut dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Ia berkata dengan heran, "Aku tidak pernah menyangka bahwa teknik kultivasi yang dipraktikkan bocah ini sebenarnya adalah teknik kultivasi tertinggi. Bahkan jika dibandingkan dengan teknik kultivasi yang aku pelajari di kehidupanku sebelumnya, aku sama sekali tidak kalah. Dari mana bocah ini mendapatkan teknik kultivasi ini?" Su Ling mengedarkan seni penciptaan bintang. Bintang-bintang di permukaan tubuhnya beredar dan terus-menerus memelihara tubuhnya. Energi mendalam di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, napas Su Ling semakin melemah. Melihat hal ini, kucing hitam itu mengeluarkan suara, meong, dan menelan kristal ajaib itu. Kemudian, kristal itu memasuki laut Ki Su Ling. Kristal ajaib itu mengandung sejumlah besar energi. Aku akan memurnikannya menggantikanmu, dan kau akan bertanggung jawab untuk menyerapnya. Aku akan menghabiskan energi yang tidak dapat aku serap menggantikanmu. Petik 2. Kucing hitam yang menelan kristal ajaib itu memancarkan cahaya terang seraya berkata dengan penuh semangat. Baiklah, Su Ling buru-buru menjawab. Mengikuti instruksi kucing hitam itu, pikiran Liu Ming tenggelam. Menggunakan pusaran ki mistis di auraseanya, ia mulai menyerap cahaya yang dipancarkan oleh kucing hitam itu. Cahaya itu adalah energi kristal ajaib yang telah dimurnikan oleh kucing hitam itu. Harus diketahui bahwa kristal ajaib yang diperoleh Su Ling dipadatkan dari saripati darah binatang ajaib tingkat 3, naga bersayap emas. Memurnikan kristal ajaib dari binatang ajaib tingkat ini bukanlah tugas yang mudah, dan dengan kemampuan Su Ling, ia pasti tidak akan dapat memurnikannya sepenuhnya. Pada saat ini, ketika kucing hitam itu menelan kristal ajaib itu, tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya itu adalah energi yang terkandung dalam kristal ajaib itu, dan Su Ling bertanggung jawab untuk menyerapnya. Setelah Su Ling menyerap energi yang tersisa, kucing hitam itu akan membantu Su Ling menyerap energi yang tersisa. Su Ling, penuhi pusaran ki mistis itu lalu sirkulasikan teknik penempaan tubuhmu. Kucing hitam itu berbicara dengan suara rendah, nadanya tidak diragukan lagi. Baiklah, pada saat ini, dia berulang kali menyerap aura cahaya dari tubuh kucing hitam, menggunakannya untuk melengkapi pusaran ki mistis.